Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Buru Ginting, kelas 2A34, NPM 1905030108, dengan mata kuliah Media dan Pengembangan Bahasa Indonesia di SD. Jenis teks yang saya pilih ialah teks deskripsi. Jenis teks yang akan saya jelaskan ialah teks deskripsi. Teks deskripsi berisikan tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu, sehingga dapat dirasakan, dilihat, dan didengar oleh pembaca. Teks deskripsi seringkali disebut dengan teks tanggapan deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Struktur teks deskripsi. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi merupakan penetapan identitas baik orang, benda, atau objek lainnya. Yang kedua ialah klasifikasi. Klasifikasi merupakan penyusunan golongan atau pengelompokan menurut kaidah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan paraf yang berisi tentang manfaat dari objek yang sedang diamati. Jenis teks deskripsi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas orang tersebut. Yang ketiga ialah teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif adalah teks yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau kesan perasaan penulis. Dari sekian jenis teks yang ada, kamu dapat membuat dan mengenal teks deskripsi dengan mudah dengan mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, menggambarkan suatu objek dengan menjelaskan ciri-cirinya baik fisik maupun psikis secara detail dan spesifik. 2. Melibatkan panca indera dalam penjelasannya sehingga pembaca dapat merasakan dan mengalaminya secara langsung. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang atau benda dan bahasa kiasan dalam mendeskripsikan objek. Jenis-jenis teks deskripsi. Meskipun tujuan utamanya menjelaskan, teks deskripsi dapat dibedakan menurut objek yang dibahas serta tujuannya. Yang pertama ialah teks deskripsi subjektif. Jenis ini menggambarkan sebuah objek menurut sudut pandang dan pengalaman penulis. Teks deskripsi ini berpotensi membuat opini-opini pribadi penulis terkait objek yang dibahas. Misalnya, penulis menggambarkan gigi hewan yang lucu karena pernah merasakan gelinya saat digigit olehnya. Pengalaman ini tentu tidak lumrah terjadi. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Sesuai jenisnya, teks ini ditulis berdasarkan kenyataan yang tidak dibuat-buat atau mengandung opini penulis. Misalnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, sesuai dengan kenyataan yang ada dan diyakini oleh mayoritas orang. Yang ketiga, teks deskripsi spasial.
teks deskripsi spasial lebih fokus dalam membahas tempat, ruang, dan sejenisnya sebagai objek teks. Jenis ini biasanya muncul sebagai teks tanggapan deskripsi ketika seseorang menanyakan arah menuju atau ciri-ciri suatu tempat. Yang keempat ialah teks deskripsi explanatory. Tujuan dari teks ini adalah menyampaikan informasi mengenai objek yang dibahas yang sudah banyak diketahui oleh pembaca. Isi dari teks deskripsi ini mayoritas telah dialami atau dirasakan oleh mereka sehingga bukan jadi hal yang baru. Yang kelima, teks deskripsi sugestif. Jenis ini bertujuan memberikan sugesti atau dorongan agar pembaca dapat membayangkan atau mengimajinasikan objek yang dibahas. Mengikuti tujuannya, berarti objek dan isinya adalah hal yang jarang ditemukan oleh pembaca dan interpretasinya berpotensi subjektif. Struktur teks deskripsi. Yang pertama ialah judul. Setiap tulisan pasti memiliki judul yang berfungsi sebagai clue pertama mengenai hal yang dibicarakan dalam teks. Kamu dapat merangkai judul semenarik mungkin selama mengandung kata dari objek yang kamu bahas. Yang kedua ialah identifikasi. Dikenal juga sebagai deskripsi umum, bagian ini menjelaskan hal-hal general terkait objek yang dibahas, seperti arti nama, lokasi, sejarah, dan pernyataan umum lainnya. Yang ketiga ialah deskripsi bagian. Menyambung apa yang telah dijelaskan dalam bagian identifikasi, deskripsi bagian berisi hal-hal yang lebih mendetail. Apa yang digambarkan dapat dirasakan melalui panca indera pembaca. Itulah yang ditulis dalam bagian itu. Yang keempat ialah kesimpulan. Kesimpulan sebagai paragraf penutup. Bagian ini dapat berupa ringkasan dari deskripsi atau kesan penulis terhadap objek yang muncul. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.